نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Yusuf MPD selaku selaku kepala sekolah SMA ya. Dan juga mungkin pengurus yayasan perguruan IPI, bahasa Indonesia dibaca Ya, nggak salah. Para pengurus yayasan dan juga tadi ketua dewan pembina, bapak-bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore menjelang maghrib ya, sudah lapar. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di masjid kita ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini selain menambah potensi dipanjangkan umur, juga ditambah dan diberkahkan rezeki kita. Ya. Dan mudah-mudahan melalui silaturahim ini juga ada silatul ilmi di antara kita. Dan dengan silatul ilmi mungkin nanti kita bisa melakukan silatul amali, amal soleh gitu ya. Dan dari silatul amali itu bisa dikembangkan lagi menjadi silatul harokah, al-harokah al-islamiyah gitu ya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Tadi Pak Raswan minta untuk menyampaikan sedikit, tapi yang ahli itu saya Pak Gofur soal zakat dari BAI ini. Kalau BBA kurang ini. Namun gini ya, secara umum salah satu rukun Islam yang dalam tanda petik belum terlalu menjadi perhatian besar itu adalah zakat. Saya kemarin mendengar informasi dari Basnas, dari wakil ketua Basnas Pak Mukhlis Kanafi kalau tidak salah, potensi zakat umat Islam di Indonesia itu saya masih ingat angkanya 371 triliun, di atas yang dikorupsi kemarin. Yang dikorupsi kan 271 kan. Ya, tapi yang aneh itu potensinya ya, mestinya bisa sampai situ. Cuman realisasinya itu hanya 41 triliun. Jadi masih jauh sekali. Baru sekitar berapa kemarin dihitung itu, sekitar nggak sampai 14-an sampai 15% saja yang terrealisasi. Ini berarti sebetulnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi kesadaran umat belum terlalu tinggi, literasi tentang zakat belum sepenuhnya dipahami dengan baik, sehingga masih merasa belum perlu membayar zakat. Yang kedua, boleh jadi pengurus atau pengelola ZIS di Indonesia, baik negeri maupun swasta, kan ada swasta dan negerinya ya, mungkin dalam melakukan pendidikan tentang zakat ke warga masyarakat itu juga belum efektif ya, belum berhasil dengan baik. Yang ramai dan pasti terlaksana itu adalah zakat yang menjadi paket dari ibadah Ramadan, yaitu zakatul fitri. Kalau itu sudah biasa. Saya dengar lagi, dan ini mungkin perubahan yang cukup signifikan terkait dengan kadar zakat fitrah ya. Semula zakat kita itu kalau di kilo kan hanya 2,5 kilo ya. Kalau di literi kan 3,5. Rupanya satu sok yang ukuran yang berlaku di masa Nabi setelah dicek ulang itu bukan 2,5 liter tapi 2,75. Jadi kalau yang nanti bayarnya pakai kilo, kalinya itu
2,75. Jadi 2 kilo plus berapa itu? Ya hampir 3 liter, hampir 3 kilo lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang pakai takaran sudah akurat katanya 3,5. Nah ini kan selama ini kita membayarnya mungkin itu ya 2,5 terus itu. Nah, saya kira itu berarti masih kurang ya. Tapi karena sebelumnya karena nggak tahu ya mudah-mudahan itu termasuk yang mampu anggu ya. Itu yang saya dengar. Kemudian sebagian besar dari pengelola zakat di Indonesia itu belum sepenuhnya mampu mengelola dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Masih banyak dana zakat itu yang cenderung konsumtif, cenderung untuk kepentingan dikonsumsi habis. Padahal kalau tadi potensi yang besar itu bisa dikelola, itu saya kira sebagian dari persoalan ekonomi Indonesia itu bisa selesai atau bisa berkurang. Namun demikian ini adalah tugas atau PR kita semua. Dan belakangan ini saya lihat Basnas dengan berbagai kegiatannya itu juga sudah mulai ada standarisasi, terutama standarisasi amil. Sekarang ini serba standar semua nih. Kalau mau jadi pembimbing haji harus juga ikut sertifikasi haji gitu. Mau jadi dai yang agak ini harus ikut sertifikasi dai standar nasional MUI. Mau ini ada juga sertifikasi ini nazir wakaf. Semuanya nih sekarang nih. Jadi serba ada ini ya. Saya berharap mungkin PAI nanti punya itu lembaga sertifikasi karena bisa ya mengeluarkan banyak sertifikat, tidak hanya di soal zakat tapi juga bisa di soal tazhijul janazah, bisa juga dalam hal tajwid atau baca tulis Al-Quran dan macam-macam. Bisa kaya jadi PAI itu kalau betul-betul punya lembaga sertifikasinya. Baik, kita tahu bahwa perintah untuk mengeluarkan zakat itu di dalam Quran rumusannya kalau tidak salah ada 2 ya. Aqimus shalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan atau laksanakanlah sholat dan datangkan dalam arti bayar zakat. Kemudian di ayat yang lain di surat At-Taubah itu khud. Ini agak langsung ini ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kalau ayat yang kedua yang saya baca itu sebetulnya lebih ditujukan kepada pemerintah atau kepada waliul amri. Artinya pengelola zakat itu memang orang yang harus punya otoritas. Karena punya otoritas mestinya dia punya pengaruh dan punya power yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu saya kira di Indonesia sudah mulai agak dikurangi peran-peran penarik zakat yang dalam tanda petik ya mungkin cenderung ke misalnya ke masjid, musola gitu ya, kecuali untuk zakat fitrah barangkali. Tapi kalau yang ini cenderung disentralkan ke Basnas, Basda dan turunannya. Jika dilihat ayat tadi khud min amwalihim, berarti memang zakat itu kewajiban yang harus dikelola secara proaktif. Jadi tidak nunggu muzaki datang, kelihatannya harus proaktif. Karena proaktif maka pengelola zakat idealnya itu punya data siapa muzaki dan siapa mustahik. Saya belum pernah melihat itu, ada nggak data nasional tentang muzaki dan mustahik gitu. Paling hanya di sekitar lingkungan kita saja, misalnya di masjid mengumpulkan zakat mal, zakat fitrah, tapi ya di situ saja. Jika pendataan secara nasional itu bisa dilakukan, saya kira nanti distribusinya itu juga akan bisa merata. Banyak keluhan di akar rumput itu dia termasuk kategori mustahik, fakir, miskin, tapi nggak dapat. Karena beberapa hal, kadang-kadang misalnya pengelola atau amil di kalangan masjid tertentu itu
bahasa mereka ini sentimen, nggak mau ngasih ke dia gitu, maunya ngasihnya ke sana gitu. Nah ini kan berarti datanya yang sebetulnya perlu dipermasalahkan gitu. Jadi hemat saya sekali lagi, zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi atau pemberdayaan ekonomi umat ini memang perlu dioptimalkan ya, fungsi, peran dan kontribusinya bagi umat. Di masa Abu Bakar, kenapa orang yang ingkar bayar zakat itu dimusuhi, diperangi bahkan, itu alasannya sederhana gitu. Dan alasannya itu sangat-sangat apa kalau boleh saya katakan sangat logis dalam perspektif integrasi kalau dalam bahasa sekarang ya. Mengapa? Karena kata Abu Bakar, saya akan terus memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Padahal perintah ayatnya itu dibarengkan, aqimus sholat wa atuz zakat sebanyak, dan yang redaksinya setara dengan itu sekitar berapa? 53 atau 52 itu di surat di Al-Qur'an. Jadi saya akan terus memerangi orang yang tidak mau membayar zakat meskipun dia sholat, atau orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi Abu Bakar itu sudah punya konsep integrasi antara sholat dan zakat gitu. Nah saya kira hemat saya ya, ke depan mungkin edukasi tentang zakat bagi kita semua, bagi siapapun itu menjadi sangat penting ya. Karena boleh jadi ada sebagian di antara umat Islam ini yang karena ketidaktahuannya dia akhirnya tidak mengeluarkan zakat. Padahal banyak yang mestinya termasuk bisa dipungut itu zakatnya ya. Misalnya zakat perniagaan, zakat mal besarannya ya, ada perniagaan atau bisnis, zakat profesi, zakat pertanian, pertambangan, perikanan, zakat perkebunan, perhutanan. Saya kira banyak sekali di Indonesia ini ya. Dan ini tentu ke depan literasi tentang zakat ini perlu lebih digalakkan ya, supaya kesadaran umat untuk mau mengeluarkan zakatnya itu tidak hanya berlangsung di bulan Ramadan. Walaupun kita tahu bahwa mereka kadang milih Ramadan itu karena berkahnya Ramadan ya, tapi sesungguhnya zakat mal itu tidak terikat atau tidak ada kaitan langsung dengan Ramadan. Tergantung memulainya itu, misalnya mulai bisnis itu bulan apa, kalau Januari, dan setelah setahun dihitung itu untungnya sudah senilai emas, nilai nisabnya emas 85 gram ya, berarti mengeluarkan zakatnya di bulan Januari, kurang lebih begitu. Hitungnya setahun kan gitu. Kalau dihitung-hitung kita melihat bahwa zakat yang diperintahkan atau diwajibkan oleh agama kita terhadap kita itu masih jauh lebih kecil. Mayoritas itu kan hanya 2,5%. Kalau pajak yang dipungut oleh negara atau oleh pemerintah itu jauh lebih besar. Sebenarnya dari segi itu kita patut protes ya umat Islam ya, karena terlalu membebani rakyat sebetulnya. Ya kan? Minimal kan 10% ya pajak-pajak itu ya. 12. Sekarang jadi 12 ya. 12. Jadi makan di warung Padang itu ada komponen pajaknya. Apalagi kalau belanja di mall-mall itu kita belanja 1 juta itu paling enggak ada 100 ribu ya? 120. Iya. Coba 120 itu kan lumayan itu baru satu orang kali sekian. Padahal uang yang masuk dari pajak itu seringkali kita merasakan kok udah jadi korupsi, banyak disalahgunakan dan lain-lain. Saya kira dalam hal ini kita umat Islam pernah, kalau nggak salah ada istihad dari siapa, Mas Farid Masudi kalau tidak salah, kalau umat Islam itu sudah membayar pajak misalnya, maka pembayaran zakatnya itu bisa menjadi pengurang atau apa kalau nggak salah seperti itu, atau diberikan keringanan karena double kan, dia bayar pajak, dia bayar zakat kan gitu.
Atau mungkin nanti perlu formulasi lain lah, itu perlu perjuangan ya, supaya jangan sampai nanti ada kesan kayaknya menjadi muslim itu berat juga ininya, apa namanya, yang harus dikeluarkan gitu ya, ya pajak ya zakat, kira-kira seperti itu. Walaupun kita tahu pajak itu kewajiban rakyat atau warga bangsa kepada negaranya, zakat itu kewajiban kita muslim kepada sesamanya, kira-kira begitu. Kawan-kawan semua yang saya hormati, tadi saya menyebut pengingkar atau pemangkir bayar zakat itu diperangi karena alasan dia tidak mengintegrasikan sholat dengan zakat. Nah, di masa lalu yang saya baca, yang saya tahu, pengelolaan zakat itu memang tersentral di pemerintah atau di negara, atau di sana ada namanya Baitul Mal. Dan orang-orang yang dipilih untuk mengelola itu adalah orang-orang yang memang kredibel, terpercaya. Karena itu memang manajemen pengelolaan zakat ini perlu ya ditangani oleh orang-orang yang memang ngerti betul, ahli betul dalam hal perzakatan. Dan pengelola ini sekali lagi tidak boleh pasif, harusnya adalah proaktif supaya potensi zakat yang tadi cukup besar itu bisa terus meningkat ya. Itu data tahun 2023 kalau tidak salah. Saya pernah baca data di kira-kira 3 tahun sebelumnya, di 2000 sebelum Covid ya. Itu yang terrealisasi dari potensi yang sebesar itu tadi, berapa 371 itu hanya sekitar awalnya hanya sekitar 13 T sampai kemudian 20. Nah, ini sudah ada lonjakan ya. Berarti memang kita masih perlu upaya perjuangan untuk membuat zakat itu menjadi, kalau istilah Ustadz Anang Rizza itu menjadi gaya hidup, bahasanya begitu. Kalau sudah jadi gaya hidup itu mirip kita gosok gigi gitu ya. Kalau tidak gosok gigi rasanya ada yang hilang atau ada yang kurang gitu, kira-kira seperti itu. Memang kalau dilihat dari sisi hawa nafsu manusia, Quran itu menyebut wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu demen banget dengan duit gitu ya. Kalau dikasih pasti mau gitu. Tapi kalau disuruh ngasih belum tentu kan gitu kan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid gitu. Namun kita juga harus menyadari bahwa konsep kepemilikan harta dalam Islam itu kan tidak mutlak. Konsep kepemilikan harta dalam Islam itu hanya merupakan titipan, amanah sementara, dan sebagiannya itu ada yang bukan milik kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Karena itu pemahaman terhadap ayat-ayat seperti ini penting untuk disampaikan kepada jamaah ya. Dan bahkan diharapkan betul amil-amil yang ada di masjid itu kadang-kadang kan ditangani oleh merbot, dan merbot itu tidak semua paham soal zakat itu ya. Nah, ini perlu ada sedikit ada peningkatan kompetensi ya dalam pengelolaan atau dalam perzakatan gitu ya. Misalnya kalau ada yang tanya, saya itu katakanlah baru beli mobil, dan mobil itu hanya untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk disewa menyewa. Apakah itu harus dikeluarkan zakatnya? Ada juga yang bingung itu. Kalau hanya untuk biasa ya, untuk keperluan transportasi biasa, ya tidak ada zakatnya. Yang ada itu ketika itu jadi bisnis gitu. Dan yang dizakati itu adalah hasil dari keuntungan sewanya. Ya, itu mungkin dikiaskan dengan kita punya sapi gitu, misalnya kalau di kampung dulu, kalau punya 30 ekor sapi kan sudah ada zakatnya satu kambing. Kalau misalnya sapi itu tidak dipiara biasa tapi digunakan untuk kerja, untuk narik cikar atau narik bajak gitu ya, maka nggak kena katanya gitu kan, karena yang nanti terkena itu adalah hasil dari usahanya itu gitu. Maka maksudnya
di tijarahnya, di bisnisnya, di perniagaannya, kira-kira seperti itu. Kemudian karena di kota itu relatif jarang ada zakat pertanian, maka mungkin sebagian dari ambil zakat itu juga tidak terlalu paham. Misalnya kalau kita panen, misalnya katakanlah yang masih dekat Bogor kan banyak itu ya sawahnya ya, masih ada padi, tanaman jagung atau apa, itu berapa nisabnya? Apakah hanya bayar sekali saja atau setiap panen? Kadang-kadang juga belum sepenuhnya paham itu para pengelola zakat itu. Itu yang paling nggak saya dengar atau yang saya amati dari dekat ya. Jadi saya melihat itu masih ada kesenjangan literasi tentang zakat di kalangan amil. Padahal amil itu kalau menurut At-Taubah ayat 60 itu termasuk berhak menerima zakat ya. Karena apa? Karena jasanya, karena profesionalitasnya, karena bukan karena dia itu misalnya sudah kaya atau tidak, karena dia memang mengabdikan diri di situ. Jadi menurut hemat saya zakat sebagai instrumen sosial ekonomi ini menjadi sangat penting untuk lebih kita gairahkan, sehingga jangan sampai nasibnya seperti sila kelima Pancasila itu yang sering terlantar ya. Keadilan sosial itu kadang-kadang keadilannya belum ada, sosialnya sudah hilang duluan, SO-nya jadi sial gitu. Jadi memang selalu begitu ya, di antara nilai-nilai itu kadang-kadang ada yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, saya kira kita semua para ustadz, para ulama, para dosen itu mudah-mudahan termasuk kategori yang mudah-mudahan sudah sangat menguasai literasi tentang zakat. Bahkan sebetulnya buku terbesar itu tentang zakat sebetulnya, buku karya Yusuf Qaradawi itu, disertasinya itu paling tebal itu. Dibandingkan sholat saja itu masih tebelan zakat gitu. Apalagi haji kan juga jarang yang tebel, tipis-tipis. Jadi buku dalam Islam tentang rukun Islam itu paling tebal adalah zakat gitu. Oleh karena itu maka jangan sampai tebelnya dapat tetapi pemasukan atau pendapatannya kurang dapat gitu. Jadi ini tugas atau PR kita semua. Saya kira itu saja, sekedar sharing. Ini adalah ide-ide nakal seperti ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menunaikan zakat, sehingga fungsi zakat yang disebutkan dalam hadis, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu betul-betul bisa mensucikan diri kita, jiwa kita dari sifat kikir, bakhil, dan sekaligus membersihkan harta kita dari yang bukan hak kita. Karena memang sekali lagi harta itu adalah titipan dari Allah, amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan itu akan justru memberati kita dalam hisab nanti di akhirat kalau kita tidak tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dengan membayarnya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang tinggal 5 hari ya. 5 hari apa 6 hari? Ya 5,5 kan? Ya, kalau ada yang lebaran Selasa berarti 4 itu. Ini kan sudah Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah diambang berakhir ini kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kelancaran, dan bisa mengakhiri Ramadan itu dengan meraih predikat takwa. Takwa yang sebenar-benarnya, hak tuqatih. Bukan takwanya orang Betawi. Kalau takwanya orang Betawi itu katanya takut istri yang tua. Kalau istrinya 2 ya. Kalau istrinya 1 ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Ustaz, luar biasa
ini bisa jadi tambahan materi kalau bahasnya. Kemarin saya di masjid itu di waktu kultum ada jamaah yang mampir. Ustaz, katanya jarang ini yang bahas zakat. Iya. Betul, ini gara-gara Ustaznya jarang bahas zakat katanya. Bahasnya sholat mungkin. Jadi walaupun Yusuf Qaradawi tebel, kitabnya ulama-ulama jarang ceramah tentang zakat. Yang ada sedekah aja mungkin. Mungkin karena takut, karena zakat itu ada undang-undangnya sekarang. Jadi sebetulnya udah ada ancamannya, siapa yang ngumpulin zakat tanpa izin, siapa yang menyalahkan itu ada. Satu lagi Ustaz, saya kemarin penasaran, kan di UIN ada komisioner zakat. Saya tanya, apakah sudah ada kajian berapa triliun zakat umat Islam yang tidak disetor ke lembaga? Yang tadi kan yang ke lembaga, ke Basnas, ke Laz, ya dan lain sebagainya ya. Katanya ada Ustaz sekitar 60 triliun. Tapi walaupun ada masih tetap kurang Ustaz. Iya, masih jauh dari itu. Masih jauh dari potensi. Dan ingat katanya potensi 371 itu bisa lebih lagi. Itu kan hanya perhitungan asumtif ya. Baik, ini yang terakhir Ustaz ya. Doa ini ada permohonan khusus. Selain doa berkah untuk kita, ada permohonan dari ketua pembina saja, dewa pembina yayasan yang insya Allah akan haji di tahun ini. Khusus ke Ustaz Abdul Ghafur untuk mohon untuk memimpin doa kepada beliau. Kita silakan. Doain takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, khusus ketua haji, tadi minta dimudahkan. Kalau saya nggak minta dimudahkan, minta diluluskan. Karena kalau semakin susah, itu pahalanya semakin banyak. Kalau mudah enggak? Kalau mudah sedikit. Jadi Enggak lulus sudah. susah lulus. Nice. Susah lulus. Jadi pahalanya banyak. Nah, ujian juga begitu. Kalau ujian SD, yang lulus ijazahnya SD. Nah, pas ujian dokter, disertasi, dia ijazahnya dokter. Ini lebih susah ya. Dokter jelas itu. Ya. Untuk pemahaman kita bahwa orang yang paling ujiannya paling berat itu yang pahalanya paling berat, paling banyak. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya. Kita termasuk yang mana? Selalu minta yang mudah. Ya mestinya kita minta yang susah tapi lulus. Mari kita sama-sama mulai tawasul pada Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan amal-amal kita semuanya. Mudah-mudahan semua doa kita nanti dikabulkan, khusus doa tadi untuk pimpinan dari yayasan IPI ini, mudah-mudahan tadi lulus semuanya, dari mulai persiapan sampai nanti akhir, tahallul, balik lagi ke negeri kita lagi, dan lulus yang paling berat lagi, lulus menjaga hajinya. Itu lebih berat lagi. Mudah-mudahan diluluskan semuanya, dan kita semuanya di sini yang belum sempat ibadah haji, mudah-mudahan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ala hadhihi ya wa sallallahu alaihi wa sallam.
أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا الله نسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزله وأجزلها عندك ثوابه وأسرعها منك إجابة وباسمك المقصود المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له بدعائه نسألك يا الله بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ونسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله ونسألك باسمك الذي يذل لعظمة العظمى والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا ربنا استجب دعوتنا كلها يا الله ربنا يا الله اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustaz Abdul Ghafur yang sudah membimbing doa. Mudah-mudahan doa kita mustajab dan mudah-mudahan kita senantiasa rajin berdoa ya, senantiasa berdoa karena doa itu adalah ibadah. Doa ibadah, doa itu adalah ibadah. Dari saya itu saja para bapak sekalian. Terus selanjutnya diserahkan kepada Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan silaturahmi yang sudah kita jalani pada hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan dan doa yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam hal penyambutan dan penerimaan. Kami mewakili dari sekolah dan Yayasan Kursi Jakarta mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, UIN. Sekarang udah jadi UIN. Dulu saya pernah dia pas ban PT masih IAIN. Masih STAIN waktu itu. Sekarang udah cepet banget ya. Enggak tahu tuh. Ada yang sedih. Iya, makanya saya tanya, Sakholit enggak? Terima kasih. Sakholit. Kok Sakholit bisa jadi asesor Pak? Bisa. Kan dulu pasti B. Iya, enggak tahu. Enggak ini. Iya kan? Iya. Kok bisa gitu? Iya kan? Terima kasih.
Asep, dia dalam Pak Asep. Tadi di mana di sini katanya jauh Ciwidey? Diaspora. Oh diaspora. Siapa itu? Coba amplopnya 2 kali. Amplopnya 2 kali ya. Iya satu. Transfernya belum kan? Iya betul. Diminta ijazah sih kan? Oh negeri ya namanya. Negeri. Ya sama. Kalau alaf kan bagus. Kalau sampai segitu. Kemarin itu yang paling tinggi paskan. Lihat dulu. Alfa ini. Oh, Dan kaget juga. Kalah Telkom kan. Telkom itu udah langganan tuh yang di Plaza Telkom di Gatot Subroto. Tapi itu saya waktu ngisi di Alisan, ada Ustadz hadir ke sini, dia nawarin nawarin kata nanti saya minta nomornya ya ke Pak Esom. si ini kan siapa namanya yang dari Aceh kan? Iya iya betul. Oh iya dari situ saya tuh. Ini sama ya. Saya belum ngebeli saya juga. Lupa. Kalau dia tertarik sama ceramah saya jadi nanti ini dan kemarin hubungin udah pas banget saya kosong. Katanya habis lebaran kata gitu. Oh ya mungkin nanti. Ya sama Pak, waktu di Batam katanya cocok. Oh iya, Kalau saya kalau di Telkom saya itu malah dianggap dari PBNU ya sudah biarin aja ke Kompas. dari PBA. Dari PBNU. Apa bukan dari PBA? Sudah penting. Yang penting Aman. aman ya udah. Karena itu Ya. Suprayitnya ya cas. Katanya. Suprayit. saya dulu di BNP itu kan Iya. tapi ini nggak jadi ceramah karena Oh iya habis. apa namanya yang pimpinan yang ini Banser Gusron ya Pak Nusron Wahid. Gusron ya Nusron Wahid. dia itu apa begitu dia hadir nggak mau ada ceramah di Oh sini gitu. Zahrul. Nanti kita komunikasi. Iya. Iya. 2 tahun terakhir ini di rumah menteri masih ada Menteri Erlangga Erlangga, iya, iya. kawan kebetulan yang saya ngisi di masjid Menpan itu. Iya.